kamu lihat berita hari ini? Apa ini? Penindasan perusahaan Beverly Corporate terhadap staf tingkat rendah. Nona, kenapa berita ini bisa sampai muncul? Saya juga sedang mencari tahu apakah hal ini benar adanya. Hal itu juga berdampak pada perusahaanku. Nona, apa yang Anda lakukan? Aku mau cari tahu sendiri apa yang terjadi di perusahaanku. Dasar cleaning service bodoh! Bersihin lantai kayak gini aja kalian gak becus! Maafkan saya, Bu Manajer. Orang rendahan yang gak tahu malu. Bu Manajer, gak seharusnya Ibu melakukan ini. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaturku. Saya cleaning service baru di sini. Cleaning service. Mau saya pecat? Ngapain kamu masih di sini? Sana kerja! Meskipun Anda seorang manajer, tidak seharusnya Anda menindas orang seperti ini. Sudah nggak apa-apa, kita ini hanya orang kecil yang mencari nafkah. Oh beneran nggak apa-apa kan? Dasar kumpulan cleaning service rendahan. Kalian ini cuma orang miskin yang nggak ngerti adab. Apa? Mama? Bisa diandalkan di perusahaan ini. Jadi kamu jangan banyak ngomong kosong. Direktur Bima berpacaran dengan Bu Clara. Jadi wajar kalau direktur membela Bu Clara. Dan untuk kalian semua, kalian saya hukum membersihkan seluruh toilet yang ada di perusahaan ini. Apa? Semuanya? Nona kan? Ini bukan tugas Anda, Nona. Alex, ternyata memang banyak terjadi kekacauan di perusahaanku. Cari tahu tentang Bima dan Clara. Bima, Direktur Cabang Logistik. Anda yakin akan terus menyelidiki ini? Kakak, Pak mohon maaf, tolong keluar, toilet ini mau dibersihkan. Ya kan, Bu. Pak, pergilah. Ih, kamu manja banget deh. Aku sudah menelpon Nona Tan untuk memindahkanmu ke bagian sumber daya manusia. Kamu yang benar. Kamu gak percaya sama aku? Makasih ya sayang. Jabatan itu yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Sebelum aku pindah, kamu dan aku harus melampiaskan semua kemarahan kita pada cleaning service baru itu. Tenang aja. Tapi kamu harus hati-hati. Karena Nona Tan akan datang. Dek, sini. Lihat foto anakku. Wah, lucu ya? Tapi dia mengidap penyakit jantung. Cek lokernya. Apa yang mau kalian lakukan di lokerku? Gelang berlianku hilang dan aku mencurigainya. Bu Manajer, saya menemukan gelang Anda. Servis baru. Berani-beraninya kamu mengambil gelang berlianku. Aku nggak pernah ambil itu. Sekarang periksa dia. Pasti ada banyak berlian yang dia curi. Jangan! Cepat buka! Jangan! Aku nggak mencuri apapun. Lepasin! Tolong jangan lakukan itu. Kami tidak mencuri apapun. Akhirnya kamu berlutut juga. Sekarang,
kamu harus menggonggong. Pasti akan lakukan itu karena aku gak pernah mencurinya. Kalau kamu gak percaya, lebih baik kita cek CCTV. Anakku? Itu anakmu, Kak. Akhirnya terungkap juga kalau kalian yang mencurinya. Hah, bajingan kecil yang hebat. Anakku nggak mencuri itu. Kamu udah buta ya? Udah jelas dia ada di CCTV itu. Bu Manajer, ini anaknya. Sekarang jujur, kenapa kamu mencuri gelang berlianku? Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin memberi kejutan untuk ulang tahun ibuku. Heh, bajingan kecil. Kamu pasti mencurinya untuk kado ibumu, kan? Aku bukan pencuri. Aku hanya meletakkan bunga di loker ibuku. Beraninya kamu mendorongku. Parah, sudah keterlaluan kamu menindas orang. Orang miskin kayak kalian memang layak untuk ditindas. Kalian semua bersekongkol, kan? Kalian harus dipecat. Siapa yang mau kamu pecat? Manajer Dirga? Kenapa manajer kemari? Dirga, dari Departemen Sumber Daya Manusia. Kalau dia melihatku, akan terbongkar penyamaranku. Clara, saya dari Departemen SDM. Kenapa ada keributan di sini? Pak Dirga, ada 2 pencuri yang mengambil gelang berlianku. Perusahaan harus mengadili mereka, Pak. Kenapa kalian mencuri berlian Clara? Cepat jujur. Tidak, Pak. Kami tidak mencurinya. Tolong, Pak. Jangan pecat kami. Buktinya sudah jelas, Pak. Gelang berlian saya ada di loker mereka. Bahkan saya sudah cek CCTV. Baiklah. Kalian berdua saya pecat sesuai dengan peraturan perusahaan ini. Jadi kalian juga akan saya potong. Kemari. Tapi Clara sendiri yang meletakkan gelangnya di loker kami, Pak. Clara ini manajer kalian. Nggak mungkin dia melakukan itu. Sedangkan kalian anak cleaning service. Hanya karena kami seorang cleaning service selalu bisa kalian tindas. Buka matamu dengan jelas. Kamu? Saya nggak peduli siapa kamu. Jadi kamu tidak mengenalku? Sebentar lagi Alex akan kesini. Alex Presiden Beverly Corporate. Saya tidak pernah melihatnya di sini. Alex, dia adalah wakil presidenku. Lelucon yang menarik. Sekarang, kalian berdua saya pecat. Dan keluar dari tempat ini. Lepaskan! Kalian jahat. Dirga, beraninya kamu nyakitin anak kecil. Jelas-jelas kamu yang mendorong. Para manusia licik. Cleaning service. Di dalam ATM ini ada uang 100 juta. Ini buat kamu. Asalkan kamu bilang kalau dia yang mendorong. Dia yang mendorong anakku. Kakak, kenapa kakak melakukan ini? Maafkan aku. Aku butuh uang demi keselamatan anakku. Kalau gitu, nggak apa-apa, Kak. Maaf. Aku tidak bisa membalas kebaikan. Ini semua salahku. Ibu, Mama, akhirnya kamu sadar juga, nak. Ibu. Sekarang aku ingat. Dia sendiri yang meletakkan gelang di loker. Bajingan kecil. Berani-beraninya kamu bohong. Pukul kamu. Sarah, anak kecil nggak mungkin berbohong. Kamu memang mau menindas kami, kan? Orang-orang miskin kayak kalian memang paling hebat soal bersandiwara. Ini punya. Manajer Dirga,
Bukannya uang itu untuk berobat anak saya, Pak. Tapi kenapa Anda ambil lagi? Aku hanya membodohi orang miskin seperti kalian. Ngapain ngobatin anak yang sebentar lagi bakal mati? Pak Dirga, Bapak memang orang yang gak punya perasaan. Dirga, kamu saya pecat. Yang ada, kamu tidak bisa lagi menjadi cleaning service di kota ini. Jadi kamu memang benar-benar mau dipecat? Ya, Anda presiden Beverly Corporate itu kan? Enggak. Kamu tahu siapa wanita di hadapanmu ini? Beliau adalah presiden dari seluruh perusahaan Beverly Corporate. Sekarang waktunya kalian yang berlutut di hadapanku. Pak Dirga, apa benar dia presiden Beverly Corporate? Sekarang kamu minta maaf pada Donatan. Kalian pikir saya percaya kepada kalian? Dirga, buka matamu dan lihat. Dia ini memang Alex, wakil presidenku. Kalian nggak perlu ngaku-ngaku. Kalau memang dia benar, wakil presiden Anda, harusnya dia sering datang ke perusahaan ini. Maaf, Nona. Saya memang tidak pernah bertemu dengannya. Karena selama 2 tahun terakhir, saya selalu bertugas dengan Anda. Kalian jangan berharap menjadi CEO di perusahaan ini. Halo? Apa? Donatan CEO perusahaan ini akan mengadakan pemeriksaan? Baiklah, saya akan segera melayaninya. Untuk kalian semua, kembali bekerja. Dan jangan sampai ada keributan lagi. Jangan sampai CEO perusahaan kita tidak nyaman. Kembali bekerja. Ingat, urusan kita belum selesai. Halo, Jonathan. Bu Wakil Presiden, ada donasi untuk cleaning service perusahaan yang anaknya harus dioperasi. Orang sekarang gak butuh donasi. Lebih baik aku simpan saja uangnya. Manajer Bima, tolong berikan sedikit gaji saya untuk operasi anak saya. Pergi! Saya gak ada hubungannya dengan anak Anda yang memati itu. Dan gaji tidak akan dibayar sebelum waktunya. Dasar kaum rendahan. Taunya cuma minta-minta aja. Saya mohon, Pak. Tolong berikan sedikit gaji saya. Alex, kenapa donasi Kamaya belum sampai ke tangannya? Saya sudah memberikannya ke Departemen SDM, tapi kenapa belum sampai ke tangannya ya? Apa yang kalian lakukan? Kamaya, kakak baik-baik aja kan? Oh, ada kamu lagi ternyata. Memang seperti kalian tidak pantas ada di perusahaan ini. Biarkan mereka semena-mena. Saya sangat butuh uang itu. Pak, tolong Pak, berikan saya sedikit gaji di muka. Bapak boleh menampar saya, Pak. Silakan, Pak, silakan. Jijikkan. Kalian boleh menghina saya, tapi tolong selamatkan anak saya.
Kak, sudah Kak, cukup. Kak, kenapa Kakak melakukan ini? Perusahaan akan berdonasi untuk membantu operasi anakmu, Kak. Benarkah? Iya, Kak. Saya berani jamin. Kenapa berita itu nggak pernah saya dengar ya? Kalaupun memang ada, donasi itu nggak akan sampai ke orang seperti kalian. Lagian, lebih baik orang seperti dia mati daripada hidup membuang-buang makanan. Kamu sama sekali nggak takut atas perbuatanmu ya? Dek, apa benar kamu tahu ada donasi untuk anakku? Benar melihatnya, Kak. Tapi kalaupun memang tidak ada, saya sendiri yang akan membantu anak Kakak. Ya nggak mungkin lah. Orang miskin seperti kamu punya uang. Benar, Dek. Kamu nggak akan mampu membiayai operasi anakku. Pak, silakan tabur saya lagi, Pak. Silakan. Asal saya bisa dapat gaji di muka. Bahkan dia pun tidak mempercayaiku. Aku nggak ingin memukulmu sekarang. Kalaupun iya, aku lebih ingin memukul dia. Aku boleh menampar dia. Kamu akan kuberikan 1 miliar. Gimana? Pak Bima, lebih baik tampar saya saja. Saya nggak mau adik Tania ini merasakan sakit. Karena dia terlalu baik sama saya. Aku lebih tertarik menamparnya. Ini uangku. Aku mau gunakan untuk apa? Bukan urusan. Kak, Saya mohon, Pak. Saya mohon. udah Kak. Pak, di ATM ini ada uang yang jumlahnya tidak terbatas. Kakak bisa pakai uang ini untuk biaya operasi anak Kakak. Dari mana kamu dapat kartu palsu ini? Black card yang jumlahnya hanya ada 3 di dunia. Ini pasti salah. Black card itu sudah tercantum nama pemiliknya. Dan huruf di bawah adalah inisialku. Masih aja berakting. Gak mungkin. Kartu tertinggi di dunia pakai inisial. Ada keributan apa lagi? Jonathan sebentar lagi akan datang memeriksa. Dan kalian masih ribut. Dengar, sekarang kita sudah tidak bisa lagi seenaknya. Jadi, jaga sikap kalian. Pak, kami baru aja menemukan ini. Kartu ini kartu tertinggi di dunia. Gak mungkin. Pasti itu palsu. Jelas-jelas itu cuma inisial. Kartu tertinggi selalu memuat inisial. Sekarang kalian percaya kan kalau kartu itu asli? Sekarang bawa kemari kartunya, akan saya gunakan untuk pengobatan anak Maya. Kamu pasti mencurinya kan? Pak Dirga, dia bukan hanya mencuri berlian milik saya, tapi juga mencuri kartu itu dari orang lain. Dia harus menghukum dia seberat-beratnya. Sudah, cukup. Saya akan mencari pemilik kartu ini. Kartu itu milikku. Jadi jangan coba-coba mengambilnya dariku. Apa yang kalian perdebatkan? Presiden, kenapa Anda ada di sini? Jonathan akan datang. Jadi lebih baik aku datang lebih dulu untuk memastikan perusahaan ini baik-baik saja. Apa yang kalian debatkan? Wakil Presiden, lihat, ada black card yang penggunaannya tidak terbatas. Black card tertinggi di dunia. Yang tertulis hanya inisial. Benar, Bu. Black card ini punya. Cleaning service ini mengaku bahwa kartu itu punya dia, Bu Agil. Oh, ternyata Anda wakil presiden di sini. Apa Anda bisa membuktikan bahwa kartu itu milik Anda? Tentu saja ini milikku. Kamu itu cuman cleaning service. Beraninya kamu lancang sama aku. Dek, sudah cukup. Jangan berdebat. Nggak usah khawatir, Pak. Di kartu itu memang tertera identitas saya. Apa kita perlu ke bank untuk mempertanyakan black card itu?
Bu Wakil, kenapa dipatahkan kartunya? Ini kartu. Jadi aku bebas melakukannya. Itu kartuku. Berani-beraninya kau patahkan kartuku. Lancang. Cleaning service seperti kamu. Beraninya membentak. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kosong. Kamu baru bekerja setahun tapi sudah berani menindas orang. Bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja aku tahu. Karena aku adalah Nonatan. Meskipun aku belum pernah melihat Nonatan. Kamu jangan bermimpi. Bahkan dia juga menyewa orang tuh jadi Alex, Bu Wakil. Kamu jangan main-main sama saya. Kamu mau saya pecat? Coba saja kalau kamu bisa. Kamu akan menyesali perbuatanmu. Lalu, di mana kamu sembunyikan uang donasi untuk operasi anak Kak Maya? Karena kamu bisa tahu tentang donasi itu. Apa benar ada donasi itu, Bu? Tidak ada donasi di perusahaan ini. Ternyata dia hanya mengarang cerita. Alex sendiri yang memberikan donasi itu kepada wakil presiden. Itu artinya, wakil presiden kalian sudah berbohong. Bu Wakil, kalau memang ada donasi itu, tolong berikan pada saya untuk pengobatan anak saya. Apa yang kamu bicara? Donasi 200 juta itu tidak ada. Kebenaran akan terungkap. Kalau memang Anda tidak mengambil donasi itu, lalu kenapa Anda bisa tahu nominalnya? Saya mendengar dari orang lain. Bu Wakil, tolong saya, Bu. Tolong saya, Bu. Kartu ini. Kartu yang saya donasikan untuk operasi anak Kak Maya. Jadi, wakil presiden kalian sudah terbukti berbohong. Ngomong kosong. Jika aku memanggil Alex ke sini, dia pasti bisa menjelaskan identitasku di depan semua orang. Tidak. Aku belum yakin. Pasti di belakang dia ada orang yang lebih licik. Jangan banyak omong kosong tanpa bukti. Berani-beraninya Anda menjebak wakil presiden kami. Maunya kalian jebak sama orang licik ini? Bagus, Dirga. Atas kebaikanmu, jabatanmu akan saya naikkan. Terima kasih Bu Sherly, wakil presiden kami. Biarkan saja bajingan kecil itu mati tanpa dioperasi. Jangan hina anakku. Anakku gak ada urusan denganmu. Kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini. Kamu yang akan menyesal. Kamu cuma cleaning service rendahan yang beruntung bisa masuk ke perusahaan ini. Ngerti? Oke. Kalau gitu, kita lihat siapa yang akan menyesal. Halo, Alex. Saya ingin... Apa? Anakku koma? Baik, saya akan segera ke sana. Dek, temani kakak ke rumah sakit. Anakku koma. Dek, tolong anakku, Dek. Nonatan, biaya operasinya sudah saya bayar. Anak Kak Maya sudah selesai dioperasi. Dan kata dokter, operasinya sudah berhasil. Apa itu benar? Syukurlah. Terima kasih banyak. Apa kamu pacarnya adik ini? Saya belum pantas untuk jadi pacarnya Nona Tania. Kak Maya, pacarku baik kan? Namanya Alex. Pak Alex, wakil presiden Nonatan. Oh, iya. Bukan, namanya aja yang mirip. Oh, gitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya sudah membantu anak saya. Iya, sama-sama Kak Maya. Kalau gitu saya duluan ya. Saya mau lihat anak saya. Permisi. Alex,
Shirley, seorang wakil presiden dari Departemen Sumber Daya Manusia telah salah menggunakan kekuasaannya. Kita harus memindahkannya. Apa yang harus saya lakukan, Nana? Kamu perlu pindahkan saya ke Departemen SDM supaya saya bisa mengungkap kejahatan mereka. Segera jauhkan Shirley dari Departemen SDM. Baik, saya akan pindahkan Nona. Dari Departemen Sumber Daya Manusia ini aku berasal. Loh, cleaning service kok berpenampilan kantoran? Bukannya kamu udah dipecat? Siapa bilang aku dipecat? Aku dipindah ke sini. Tetap aja, karakter cleaning service-mu gak akan pernah hilang. Kalian yang baru dipindah ke sini kan? Ayo cepat masuk. Kenapa dia dipindah di sini juga? Perhatian semuanya. Mereka berdua ini baru saja dipindahkan dari Departemen SDM ini. Beri apresiasi. Kenapa bisa ada hewan masuk ke departemen ini? Aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Apa kamu punya koneksi di sini? Atau kamu memang punya uang? Aku tidak seperti kamu, yang hanya bisa menindas orang saat punya jabatan. Cleaning service yang lancang. Kamu pikir dengan kamu berpura-pura menjadi Nonatan, aku takut? Aku bisa menjelaskan kenapa aku ada di sini. Bahkan, aku bisa memecat kamu. Apa yang kalian perdebatkan? Kenapa kamu di sini? Kenapa Shirley bisa datang lebih awal ke departemen ini? Wakil Presiden, dia bilang dia bisa memecatku. Tapi ya, aku anggap itu hanya omong kosong. Sebaiknya kalian jangan menyusahkan. Sebentar lagi akan ada pemilihan staf kantor terbaik. Wah, yang bonusnya 200 juta itu kan, Bu? Wakil pasti bisa mendapatkan kesempatan kerja di kantor pusat kalau Ibu terpilih. Oh, jadi karena itu dia kembali ke sini. Iya, Bu. Ibu Wakil Presiden sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Pasti Ibu akan terpilih untuk menjadi staf kantor terbaik. Benar sekali. Saya sudah tahu. Pasti saya yang akan mendapatkan penghargaan itu. Dan penghargaan itu akan diberikan langsung oleh Tuan Alex. Dan jangan khawatir. Tentu saja kalian akan mendapatkan imbalannya. Wah, Ibu Wakil Presiden kita ini memang baik sekali. Cleaning service, gimana menurutmu? Penghargaan itu diberikan untuk orang yang jujur dan tidak menindas orang lain. Wakil presiden seperti Anda sangat tidak memenuhi standar. Cleaning service seperti itu pantasnya berbaring di tanah. Dika, pecat dia sekarang juga. Bu Wakil Presiden, tolong jangan pecat kami. Saya masih butuh pekerjaan ini. Baiklah, meskipun kalian tidak suka dengan, tapi kalian harus tetap mendukung. Bukan ini untuk kalian. Kami tidak mau disuap. Seharusnya kamu berterima kasih pada Bu Wakil Presiden karena kebaikan hatimu. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf pada Shirley. Itu tidak akan pernah terjadi. Oh, nantangin kamu. Saya punya bukti video rekaman saat baju kamu terbuka kemarin. Kamu mau video ini saya sebar? Gimana bisa kamu dapat video itu? Wanita cleaning service membuka bajunya. Manajer Dirga,
Saya akan berlutut untuk adik ini. Maafkan kami, Bu. Maafkan kami. Kak Maya, jangan berlutut, Kak. Kak, jangan. Perbuatan kalian memang benar-benar tidak bisa memaafkan. Jadi terpaksa saya harus membongkar identitas saya di depan kalian. Kalian yang memaksa saya melakukannya. Alex, segera datang ke Departemen SDM. Ada beberapa orang yang melakukan hal bodoh di Departemen SDM. Saya mau penghargaan staf kantor terbaik diberikan kepada Kak Maya. Apa benar Anda Nona Tang? Iya, benar Kak Maya. Cukup beraktingnya. Bu Wakil, kemarin dia menyewa orang untuk menjadi Tuan Alex. Sudah cukup kamu bermain-main dengan. Sekarang berlutut di hadapan. Bu Reti, Cepat berlutut. Tidak akan. Halo semuanya. iya kan Tuan Zikri. Saya datang kemari diperintahkan langsung oleh Tuan Alex untuk memberikan penghargaan kepada staf terbaik tahun ini. Kak Maya, bentar lagi kamu akan mendapatkan penghargaan itu. Baiklah, tanpa berlama-lama, penghargaan staf terbaik tahun ini jatuh kepada selamat Bu Shirley Anderson, Wakil Presiden Direktur Departemen Sumber Daya Manusia. Enggak, ini nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ini adalah instruksi langsung dari Nona Tan. Tuan Zikri, terima kasih untuk informasinya. Sama-sama Bu Shirley. Tahun depan Anda akan dipromosikan ke kantor pusat. Jadi jangan lupakan teman lama ya. Tentu saja saya tidak akan melupakan teman lama. Kalian pasti bersekongkol melakukan suap kan? Apa buktinya saya melakukan itu? Bu Shirley, Anda perlu memberikan pelajaran kepada staf kantor Anda. Tuan Zikri, jangan marah. Tuan. Berani-beraninya kamu membuat marah Tuan Zikri. Saya yang sudah melihat sendiri bahwa Anda yang menyuap Tuan Zikri. Seharusnya Anda yang dipecat. Freya, sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan. Aku bisa menurunkan jabatanmu di Departemen SDM. Atau bahkan menghancurkan karirmu. Oh, jadi Freya mempunyai jabatan di departemen ini. Saya sudah merekam semua kejahatan Anda di sini. Ingat, dengan saya menurunkan jabatanmu saja itu belum cukup. Ambil HP-nya. Buktinya sudah aku dapatkan. Dan kalian tidak bisa menggabungkan. Dan kamu, Freya, kamu akan saya pecat seperti mereka. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu. Freya, kerja kamu bagus. Kamu akan segera dapat keadilan. Terima kasih. Tapi kamu hanya cleaning service. Shirley bisa memegang kendali di perusahaan ini. Kita nggak bisa mengalahkannya. Kemenangan dia cuma sesaat. Sebentar lagi, dia tidak akan bisa sombong lagi. Kamu beneran bisa batu kapi. Tangkap mereka semua. Bawa mereka keluar. Saya ini Tania, CEO perusahaan Beverly Corporate. Dia hanya berakting. Cepat bawa dia keluar. Ini adalah wawancara global saya. Dan foto ini cukup untuk membuktikan bahwa saya adalah Tania, CEO Beverly Corporate. Kemampuan fotografimu sangat buruk. Jadi, kamu beneran Nona Tan? Tolong beri perlindungan untuk kami. Dia ini bukan Nona Tan. Tapi, dia benar-benar Nona Tan. Iya, dia Nona Tang. Dasar kalian sekumpulan orang-orang bodoh. Karena kamu bukan Nona Tan. Sekarang cepat berlutut.
Cepat! Jangan. Cepat! Wakil, ada berita gawat. Saya mendengar Tuan Alex memimpin sekelompok departemen personal dia. Apa yang mau dia lakukan di sini? Bu Wakil, apakah beliau marah kalau dia tahu di sini sedang ada perdebatan? Urusan kita belum selesai. Keluarkan dia dari sini. Lepas baju. Kalian saya pecat. Dan keluar dari tempat ini. Aku kehilangan pekerjaanku. Anakku nggak akan bisa berobat lagi. Sama ya, jangan khawatir. Aku pasti bantu kakak. Terima kasih ya, Dek. Ini semua salahku. Jadi, kalian berdua terlibat. Ini bukan salah kakak. Mereka lah yang selalu menindas orang kecil. Halo? Apa? Anakku sudah sadarkan diri. Baik, saya akan segera ke sana. Akhirnya, anakku sudah sadarkan diri, Dek. Kalau gitu, aku carikan taksi ya, Kak. Nggak usah, Dek. Taksi terlalu mahal. Kakak bisa jalan kaki aja kok. Jangan Kak Maya. Biar Alex bantu. Apakah ini beneran Anda? Dia ini wakil presiden Departemen Film dan Televisi. Sekarang kamu bantu beritahu saya secara detail apa yang terjadi saat itu tentang keburukan mereka. Baiklah. Dari mana kamu tahu kalau Shirley menyuap Zikri? Saya banyak menyimpan video-video kebusukan mereka. Mereka harus dihukum berat. Bagus. Saksi dan bukti sudah ada. Sebentar lagi akan ada acara tahunan perusahaan ibu. Kali ini aku harus pergi. Jadi, Nonatan tidak pernah mengikuti acara rapat tahunan. Saya akan memecat mereka di acara tahunan itu. Dan penghargaan staf kantor terbaik akan saya berikan pada Maya. Kak Maya sangat layak mendapatkan itu. Dia selalu datang lebih awal di perusahaan. Dan dia juga selalu menjaga nama baik perusahaan. Sekarang, saya ikut sedih karena anak dia terkena serangan jantung. Brahma, bilang makasih dulu nak sama Kak Tania. Karena Kak Tania udah jengukin Brahma. Makasih ya, Kak. Nanti, kalau Brahma udah besar, Brahma juga harus baik ya nak, kayak Kak Tania. Kak Maya, sebenarnya Alex yang banyak membantu kakak. Alex juga gak akan keberatan kok kalau harus terus membantu Kak Maya. Makasih ya, Dek. Kalian berdua memang pasangan yang sangat serasi dan baik. Jadi, kapan kalian akan menikah? Kami belum mau buru-buru, Kak. Oh iya, sebentar lagi akan ada acara tahunan di perusahaan kami. Saya harap Kak Maya bisa ikut ya. Tapi saya sudah dipecat. Gak mungkin saya bisa ke sana lagi. Sepertinya saya akan mencari pekerjaan lain. Kak Maya gak perlu cari pekerjaan lain. Karena Shirley sebentar lagi akan segera dipecat, Kak. Loh, bagaimana Dek Tania bisa tahu? Teman Alex, manajer di perusahaan, Kak. Katanya Shirley akan segera dipecat. Benar kan, Alex? Iya kak, itu benar. Akhirnya Tuhan melihat perbuatan mereka. Brahma, akhirnya ibu bisa kerja lagi, nak. Pertemuan tahunan perusahaan. Nonatan pastinya datang juga. Dan aku harus memperlihatkan penghargaan yang aku punya. Supaya dia lihat dan tidak ada yang berani membentak aku lagi. Mami, ada apa nak? Temanku Mami ada yang nakal. Mami bisa buat dia berhenti sekolah nggak? Beraninya dia ganggu anak kesayangan Mami. Mami akan temui orang tuanya. Dia orang miskin nih, bau lagi. Kayaknya bikin Aldo nggak mau belajar lagi. Orang miskin nggak beradab. Mami akan temui orang tuanya. Anak Mami jangan sedih lagi ya.
Tenang aja Kak Maya, aku akan menjemput Brahma. Oh benar, ini sekolah Brahma. Benar, Nona. Ini adalah sekolah swasta yang didanai oleh Beverly Corporate. Oh ya, Nona. Apakah perlu saya memanggilkan kepala sekolah untuk menjemput Anda? Tidak perlu. Baiklah kalau begitu, saya ke dalam duluan dan mencari di mana kelas Brahma. Oh iya, saya dengar Brahma juara 1 lagi kali ini. Anak yang pintar. Aku nggak suka ya kalau kamu juara 1. Kalau kamu mau juara 1, kamu tuh harusnya belajar lebih giat dong. Bukan malah minta bu guru buat nuker kunci jawabanmu. Sang miskin. Ya ampun Brahma. Kenapa kamu kasar ke Brahma? Dia duluan yang buat aku kesel. Kak, aku tuh nggak pernah buat masalah sama dia. Tapi karena Brahma juara 1, dia jadi marah. Dia juga minta ke bu guru Meme untuk jadi juara 1, Kak. Brahma, kakak percaya kok sama kamu. Sekarang, mana kertas ujianmu? Ya, aku nggak mau. Ada apa ini? Tadi Brahma dorong saya, Bu. Kamu masih kecil udah berani bohong ya? Jelas-jelas kamu yang dorong Brahma. Apa kamu ibunya Brahma? Setahu saya ibunya Brahma itu cleaning service. Ini Kak Tania, Bu. Kak Tania ini rekan kerja ibunya Brahma. Berarti kamu juga seorang cleaning service? Mimi, tadi Brahma sengaja dorong saya. Enggak, Bu. Brahma dorong dia. Dia bohong, Bu. Aldo ini anak yang baik. Dia nggak mungkin dorong kamu. Kenapa Anda lebih percaya dia daripada Brahma yang jelas-jelas anak baik? Orang tua Brahma ini cuma cleaning service. Jadi mana sempat orang tua yang mendidik dia? Beda kayak Aldo. Orang tua dia adalah seorang bos besar. Ya, mama saya adalah bos di perusahaan Beverly Corporate. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Jadi Brahma, sekarang kamu minta maaf Aldo. Brahma nggak akan minta maaf, Bu. Brahma nggak salah. Meme, kamu nggak bisa lihat orang dari standar pekerjaannya. Kamu amat sangat tidak layak menjadi seorang guru. Seperti itu ya? Kalau saya tidak pantas menjadi guru, Brahma mulai hari ini akan putus sekolah. Kamu nggak usah datang ke sekolah lagi. Kamu memang keterlaluan jadi guru. Brahma minta maaf aja ya. Kalau Brahma putus sekolah, ibu pasti kecewa, Kak. Bu Mimi, Brahma minta maaf ya. Karena udah dorong Aldo. Dasar orang miskin nggak tahu diri. Brahma, kamu nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah. Bu Meme, Anda harus bertanggung jawab soal ini semua. Panggil kepala sekolahmu sekarang. Beliau tidak akan mau bertemu dengan Anda. Kalau Anda mau ketemu dia, Anda harus menyumbangkan uang 100 juta untuk sekolah ini. Kalau Anda tahu, sekolah ini milik saya. Dasar cleaning service rendahan, tidak tahu malu sekali kamu. Oke, kalau gitu biar saya sendiri yang menelponnya. Tuan Alex, akhirnya saya bertemu dengan Anda. Saya Fabian, Direktur Perusahaan Sleman Corporate. Saya melihat pidato Anda di konferensi pers bersama perusahaan. Pidato Anda sangat bagus, Tuan. Terima kasih. Kalau Anda berkenan, mungkin perusahaan saya bisa bekerjasama dengan perusahaan Anda, Beverly Corporate yang sangat besar itu. Boleh. Silakan pergi ke bagian administrasi, lalu ajukan saja. Ternyata nggak mudah merayunya. Aku perlu mendekatinya untuk bisa bekerjasama dengan perusahaan Beverly Corporate. Tuan Alex, mau jemput anak ke sini ya? Tapi bukannya Tuan belum menikah dan punya anak ya? Pastinya Tuan Alex teman dekatnya Nonatan. Soalnya Nonatan sering menceritakan tentang Tuan kepada saya. Jonathan bukan orang yang mudah dekat dengan orang lain. Lagian, hal ini nggak perlu aku bicarakan dengannya. Saya pacarnya. Cepat datang kemari. Pacar Tuan Alex juga datang kemari. Kita harus bisa jalin hubungan yang baik ke dia. Kita butuh kerjasama dengan Tuan Alex. Apa? Berani-beraninya mereka melakukan hal itu. Saya akan cari kepala sekolah sekarang. Tuan Alex, apa ada masalah? Seorang telah menindas pacar saya. Siapa yang berani melakukan itu? Ini tidak bisa dibiarkan, Tuan. Di mana ruang kepala sekolah? Anda bertanya kepada orang yang tepat. Mari, Tuan. Saya antarkan. Sebentar lagi kepala sekolah akan datang. Jadi silahkan pertanggungjawabkan sikapmu. Kau pikir saya takut? Aldo, ini.
yang menindas anak. Oh, jadi kamu bajingan kecil. Bu Wakil Presiden, selamat datang. Jadi mereka yang berani menindas anakku. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya sudah meminta Brahma untuk minta maaf sama Aldo. Tapi wanita ini melarangnya. Tapi aku juga didorong sama Brahma, Mam. Terus aku juga dimarahin sama kakak ini. Berani-beraninya kamu marahin anak aku. Hah? Anakmu pembohong besar ya. Dia yang mendorong Brahma. Aku bukan pembohong. Di sini banyak CCTV. Apa kamu benar-benar tidak mendorong Brahma? Aku nggak bermaksud dorong Brahma. Tapi dia emang pantas buat aku dorong. Sekarang kalian semua dengar kan? Kalaupun memang begitu, anakku jauh lebih baik daripada anak cleaning service ini. Sudah, kita sudahi saja. Kamu, bawa Brahma pergi dari sini. Jangan buat onar lagi. Oke, saya akan pergi. Tapi tidak sekarang. Apa maksudnya? Saya mau melihat kertas ujian kedua anak ini. Kenapa bisa Brahma tidak dapat juara 1? Nilai ujian mereka berdua itu sama. Tapi, untuk moral dan perilaku juga ada nilainya. Dan Aldo pantas mendapatkan juara 1. Memangnya seperti apa cara menilai pendidikan moral di sekolah ini? Pendidikan moral dapat dilihat dari donasi orang tua. Dan Ibu Shirley telah menyumbangkan donasi 100 juta ke sekolah ini. Apa? Bisa-bisanya pendidikan moral dilihat dari sumbangan donasi ke sekolah? Ayah, udah biarin aja ya. Brahma nggak apa-apa kok dapat juara 2. Brahma, kakak nggak akan biarin kamu putus sekolah. Memangnya kamu nggak apa-apa dapat juara kedua? Brahma pikir juara 1 akan dapat beasiswa. Jadi ibu nggak perlu bayar sekolah lagi. Kamu memang anak yang berbakti, Brahma. Kakak pasti akan bantu kamu. Guru, Anda bilang kalau nilai mereka berdua sama. Sekarang coba tunjukkan ke saya. Aku yakin nilai Brahma pasti lebih tinggi dari Aldo. Sepertinya Anda tidak mengerti bahasa manusia ya? Kan saya barusan bilang, Ibu Shirley baru saja berdonasi ke sekolah ini. Asal Anda tahu ya, seluruh investasi sekolah ini dibangun dari uang saya. Cleaning service. Kalau memang sekolah ini kamu yang bangun, aku berani berlutut di hadapan. Bagus. Kalian akan menyesal. Tuan Alex, ada apa? Pacar Tuan Alex menjemput seorang anak di sini. Mereka diintimidasi oleh guru di sekolah Anda. Maksudnya, anak itu mendapatkan juara pertama di sekolah ini. Tapi, guru Anda mencurangi kertas ujiannya. Itu tidak mungkin. Saya sendiri yang akan mengeceknya. Tuan Alex, jika Tuan memberitahu kepada saya siapa penyuap itu, saya adalah orang pertama yang tidak setuju. Tenang saja Tuan, saya akan membantu Anda. Gitu ya? Setelah ini apa yang Anda mau dari saya? Tenang saja Tuan, saya tidak meminta apa-apa. Saya ikhlas membantu Anda. Kalau begitu, sepertinya saya akan banyak merepotkan Anda, Pak Fabi. Tentu saja tidak masalah Tuan. Saya akan mengurus ini semua. Dan orang-orang curang ini, mereka akan menyesal. Maaf, Tuan. Memang benar ada kecurangan. Kepala sekolah, Anda harus ikut dengan saya sekarang. Akhirnya mereka terperangkap dengan kebaikanku. Dan sebentar lagi, aku akan menjadi kaya. Shirley, kamu akan menyesal. Apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah menyesalinya. Tapi kalau memang sekolah ini bukan punya Anda harus berlari dan berteriak kalau Anda adalah babi kecil. Bagaimana? Ini menggertak orang lain. Saya berbicara berdasar fakta yang terjadi. Mana mungkin kamu berinvestasi di sekolah ini? Jangankan berinvestasi di sekolah ini, beli batu bata saja kamu tidak mampu. Orang rendahan macam kalian tidak pantas satu sekolah dengan anakku. Ngerti?
Omonganmu nggak akan seperti ini setelah kepala sekolah datang. Kepala sekolah nggak akan peduli sama kamu. Lagian, kepala sekolah nggak akan datang hari ini. Kalaupun beliau datang, saya bersedia mengundurkan diri dari sekolah ini. Tahu dari mana Anda? Tadi malam, beliau menelpon saya secara pribadi. Dan dia memerintahkan saya untuk bertanggung jawab atas kelas hari ini. Tidak mungkin kalau kepala sekolah tidak datang. Saya bisa membuktikannya. Anda mau saya buktikan? Akhirnya kamu takut juga kan? Setelah ini, siap-siap untuk berlutut dan berlari sembari menyebut diri kamu babi kecil. Halo suamiku. Apa maksudnya? Kita diintimidasi di sekolah ini. Kamu harus bantu anak kita. Apa? Pacar Tuan Alex ada di sini juga. Saya dengar pacar Tuan Alex ada di sini. Saya tahu orangnya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang pacar Tuan Alex? Sepertinya Alex tidak mengungkapkan identitasku. Dia juga tidak bilang kalau aku adalah pacarnya. Tentu saja aku tahu orangnya. Karena dia ada di depan kalian. Nggak mungkin Tuan Alex jatuh cinta sama cleaning service rendahan kayak kamu. Dia cuma ngaku-ngaku jadi pacar Tuan Alex. Lihat penampilanmu. Gaun yang kamu pakai terlihat murahan. Bahkan itu murahan. Sebentar lagi, suamiku akan datang. Dan kamu harus segera bersiap untuk berlutut. Pantas sekali nadamu saat mendas orang. Karena orangnya itu kamu. Jadi pantas dikasih pelajaran. Wajar saja kan orang sekaya saya berbicara seperti ini. Oh, aku khawatir kamu ditafsirkan memungut sampah. Anda salah. Pacar katanya itu orang yang baik, bahkan lebih baik dari suami Anda. Nama? Gak akan ada orang yang mau jadi pacar kamu. Lagian apa sih yang bisa dilihat dari cleaning service kayak kamu? Bu Shirley benar sekali. Shirley, cleaning service juga manusia. Jadi hentikan intimidasimu. Tunggu suamiku datang sebentar lagi. Dan kamu akan berlutut setelah ini. Pertahanannya kuat ya, Bu. Pasti pacarnya cacat. Makanya dia mau bertahan sampai sekarang. Siapa yang catat? Tuan Alex, kenapa Tuan ada di sini? Istriku, kamu bilang anak kita diintimidasi. Siapa yang berani melakukan itu kepada anak kita? Aku akan menamparnya sampai mati. Cleaning service busuk dan bajingan kecil ini yang berani menuduh anak kita mengambil juara pertamanya. Berani-beraninya kamu menggertak anakku. Kamu mau anak ini aku buat putus sekolah? Anak ini selalu bicara jujur. Saya mau lihat cara apa yang akan kamu lakukan untuk memberhentikan anak ini sekolah. Dia berani padaku. Apa jangan-jangan dia pacar Tuan Alex? Siapa kamu? Dia orang yang ngaku-ngaku yang membuat sekolah ini. Dan dia juga ngaku-ngaku pacarnya Tuan Alex. Cleaning service rendahan kayak kamu memang cocok memungut sampah. Diam. Nah, orang seperti mereka harus dikasih pelajaran. Sekarang kalian segera berlutut sambil berteriak kalau kalian adalah babi kecil. Charlie! Diam aku bilang! Beraninya kamu mukul aku, Pak. Selama bertahun-tahun kamu nggak pernah ngelakuin ini. Jelaskan, Pak. Ada apa, Pak? Doh! Kamu nggak tahu mereka siapa?
Dia ini cuma cleaning service di perusahaan aku, Pak. Dia itu bukan cleaning service. Ya ampun kamu nih. Bapak kepala sekolah, bukannya Bapak hari ini libur ya? Kok Bapak datang sini? Mimi, Anda sudah membuat kesalahan besar. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, Pak. Masih aja kamu ngaku. Saya telah salah mempercayaimu mengurusi urusan di sekolah ini. Kamu telah berbuat curang dan menjual posisi juara kepada orang lain. Saya kecewa sama kamu. Maafkan saya, Pak. Tapi Bu Shirley yang menyuruh saya memberikan uang 100 juta. Dan dia memaksa anaknya untuk menjadi juara 1. Ini semua salah dia, Pak. Apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu yang meminta saya untuk mengeluarkan dana 100 juta. Supaya anak saya bisa juara 1. Pak, jangan dengerin dia, Pak. Ini semua di bawah instruksi dia. Cukup. Kalian berdua tidak usah bicara lagi. Bang Alek, ini semua salah saya. Perbuatan mereka berdua tidak bisa ditolerir lagi. Saya akan menyerahkan konsekuensi mereka pada Anda. Pak, jadi beliau beneran orang yang berinvestasi di sekolah ini, Pak? Jadi, dia bukan cleaning service, Pak? Beliau itu pacarnya Tuan Alek. Artinya, beliau juga CEO dari perusahaan Beverly Corporate. Meme, saya ingat Anda tadi bilang kalau Bapak Kepala Sekolah datang ke sini, Anda akan mengundurkan diri dari posisi guru, kan? Bu, maafkan saya, Bu. Saya tidak mau mengundurkan diri. Pak Kepala Sekolah, saya mohon maafkan saya, Pak. Jangan pecat saya. Dan untuk kamu, Shirley, aku ingat tadi kamu bilang bahwa kamu akan berlutut dan menyebut dirimu babi kecil. Kamu sudah banyak menamparku. Kamu sudah banyak menindas orang, Shirley. Kamu sudah melakukan banyak kasus suap, menjual posisi perusahaan dan mematahkan kartu hitamku. Sudah terlalu banyak kejahatan yang kamu perbuat, Shirley. Maafkan saya, Donathan. Saya nggak tahu kalau itu Anda. Semua memang salah saya. Maafkan saya, Nona. Saya nggak mau dipenjara, Nona. Maafkan saya, Nona. Bawa dia. Baik, Bu. Jangan tangkap saya, Nona. Biarkan saya pergi, Nona. Maafkan saya, Nona. Nona, lepas. Ya, kesempatan lagi untuk kamu. Tapi kamu harus mati. Sudah cukup. Bawa dia pergi. Lepasin. Mami. Nona, saya mohon. Tolong jangan penjarakan istri saya, Nona. Tolong maafkan dia, Nona. Anda telah bersekongkol dengan Bu Guru Meme atas juara di sekolah ini. Itu artinya kalian sudah melakukan tindakan suap menyuap dan Anda memasukkan proposal kerjasama di perusahaan saya. Itu artinya mustahil untuk kita bisa bekerja sama. Nona, saya telah mengeluarkan uang banyak untuk kerjasama dengan perusahaan Anda. Saya berbohong. Kalau semuanya ini akan untung besar, ternyata saya malah rugi banyak. Tolong bantu saya, Nona, untuk kerjasama dengan perusahaan Anda. Itu tidak akan terjadi. Anda harusnya bersyukur saya tidak memenjarakan Anda bersama istri Anda. Saya sudah bermurah hati karena Anda masih punya anak untuk dibesarkan. Apa nggak apa-apa kan? Jangan macam-macam ya sama orang tuaku. Ibuku seorang bos di perusahaan. Dan ayahku seorang investor besar. Jadi, jangan pernah menyentuh kami. Aldo, kamu harus belajar mengakui kesalahan. Jangan tiru ibu dan ayahmu yang suka menindas orang lain. Untuk terakhir kali, saya mau bertanya. Sebenarnya kamu juara berapa? Kali ini, jawab yang jujur, Aldo. Aku juara 158. Maafin aku. Sebenarnya bukan aku yang juara pertama, tapi Brahma. Ya Aldo, aku udah maafin kamu kok. Tapi kamu nggak boleh bohong lagi ya. Bu Meme,
Kamu mau kemana? Nonatan, saya mengakui kesalahan saya. Tolong jangan pecat saya ya. Saya belum pernah mendapatkan pekerjaan yang sebagus ini. Apa yang Anda lakukan tidak pantas dijadikan contoh untuk orang lain. Pak Kepala Sekolah, sekarang pecat dia dan beritahu semua sekolah atas perbuatannya ini. Baik, Nonatan. Brahma, kamu memang anak yang baik. Atas kesalahan Guru Meme, saya minta maaf ya. Dan sekolah akan mengembalikan juara pertama. Beneran Pak? Benar. Kamu tetap belajar yang giat ya, nak? Iya Pak. Brahma akan belajar lebih giat lagi. Brahma juga mau seperti Kak Tania. Kalian yang hebat. Ya udah, kalau gitu Brahma mau pulang. Brahma mau ngasih tahu ibu kalau Brahma juara 1. Yaudah, yuk kakak antar. Yuk. Lihat sayang, acara pertemuan akan diadakan. Ini adalah acara perusahaan paling besar di dunia. Hebat. Kalau gitu, aku perlu menelpon Bu Shirley, wakil presiden kita. Dia perlu mempersiapkan ini. Aneh, kok nomor Bu Shirley wakil presiden kita nggak aktif ya? Sayang, aku mau beli baju buat acara pertemuan tahunan itu dong. Ini ambil. Kamu beli apapun yang kamu mau. Yeay. Semua orang tahu pacarku ini emang yang paling baik. Kamu bisa aja. Alex, meskipun kita cuma sebagai atasan dan bawahan di perusahaan, kita tetap harus berteman baik ya. Baik, Nona. Nonatan, semua sudah siap untuk pertemuan tahunan besok. Semua undangan sudah saya sebarkan. Terima kasih ya. Oh ya, hari ini Brahma sudah selesai menjalani pemeriksaan. Jadi saya akan ke rumah sakit untuk menjemput mereka. Dan saya juga akan belikan Kak Maya baju mewah untuk pertemuan tahunan. Kalau begitu saya akan menemani Nona. Nggak usah Lex, kamu urus aja hal yang lain. Tuan Alex, makin hari kalian makin serasi aja. Oh, kami cuma pasangan yang pura-pura aja kok. Pura-pura, kok sampai ke bawah perasaan sih? Bu, Kak Tania hebat ya. Ternyata dia yang buat sekolah kami. Brahma, ibu nggak pernah ya ajarin kamu berbohong. Tapi Bu, Brahma dengar sendiri kok kalau Kak Tania bilang kayak gitu. Terus, Kak Tania juga pemilik perusahaan Beverly Corporate dan pemilik sekolahnya Brahma, Bu. Brahma, Kak Tania itu orang yang baik. Dia sengaja berbohong untuk menolong kita. Jadi, Brahma jangan tiru kebohongan mereka ya, Nak. Berat buat Kak Tania jalanin ini semua. Kak Maya, apa maksudnya berat? Dek, lebih baik kita nggak usah beli baju di sini ya. Baju di sini pasti mahal-mahal. Lagian juga kamu sudah terlalu baik dengan keluarga kami, Dek. Kak Maya, anggap aja ini hadiah dari kami karena kakak udah kembali ke perusahaan. Kalau kakak nggak enak, beli satu aja ya. Bener ya, Dek, satu aja. Dan kamu harus sepakat nggak boleh mahal-mahal. Lihat deh kak, ini bagus. Ini nggak cocok, Dek, buat kakak. Kebagusan. Siapa yang mau pakai? Saya, Mbak. Oh, kamu. Saya rasa nih cocok buat kamu. Mbak, kami beli baju di sini untuk acara besar. Jadi tolong carikan yang pantas. Tapi sayang sekali, tidak ada gaun yang cocok untuk kalian. Jaga sikapnya. Banyak pakaian mewah yang lebih pantas kami kenakan. Lihat penampilan kalian. Kalian gak akan mungkin bisa beli baju di toko ini. Lagian, toko ini punya member tetap.
Lihat, saya member platinum di toko ini. Kartu itu platinum rendahan. Jadi cari aja baju yang rendahan. Itu kamu ya atau kamu? Udah deh, udah. Biarin aja ya. Pelayan, keluarkan semua baju baru di toko ini. Ada Bu Clara.
sinau. Teng dong 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 Reaksi Prigel Pangayu ketika ada tawuran, tawuryo. Langsung tangkap ya. Langsung tangkap ya. Ketika tanggapan di waktu puasa, apa yang terjadi? Nemo lu Kecil. Ci rolu roci nemo lu ci rolu roci nemo lu